gangguan teknis. Ya, event ini diselenggarakan oleh komunitas kelas trainer program dari Neo NLP yang ditraining oleh Pak Bambang Setiawan, Master Trainer of Neo NLP. Dan nantinya selain saya tentunya juga akan ada beberapa rekan saya juga yang akan menyampaikan ilmu pengembangan diri yang dapat membantu kita semua itu maksudnya pesertanya maupun trainernya yang memberikan materinya menemukan versi terbaik dari diri kita. Dan hari ini saya akan membawakan satu materi. Next, Mas. Mungkin sudah ada beberapa yang kenal saya. Latar belakang pendidikan formal saya adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris. Boleh di next slide, Mas. Sejak awal nih saya memang seneng banget dengan ilmu perkembangan psikologis manusia, pola pikir, mental, dan sebagainya. Dan saya mulai memutuskan, semua mulai dari suatu keputusan untuk belajar dan mendalami tentang ilmu berpikir ini melalui program sertifikasi Neuro-Linguistic Programming, lalu sertifikasi life coach juga, dan mengikuti beberapa pelatihan teknik terapi berbasis energi dan ilmu berpikir lainnya. Lalu ilmu-ilmu tersebut itu menjadi bekal saya untuk memberikan layanan terapi, life coaching, dan pelatihan soft skill khusus untuk klien perempuan, remaja, dan anak-anak. Jadi memang saya fokusnya hanya di perempuan, remaja, dan anak-anak. Saya tidak mengurusi bapak-bapaknya gitu. Kalaupun ada nanti yang butuh dibantu, saya akan rekomendasikan ke terapis yang atau coach yang laki-laki gitu. Di kesehariannya, aktivitas saya itu saya sedang diamanahi oleh Allah untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan tahfiz anak usia dini. Itu di bawah Ormas Islam Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ya, dan dengan latar belakang saya yang seperti itu membuat saya selalu bersemangat untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan mental dalam menjalani kehidupan ini. Itu sekilas profil saya, sedikit tentang profil saya. Dan terakhir saya certified trainer di Neo NLP dan kelas ini atau event ini juga salah satunya untuk memenuhi tugas dari certified trainer di Neo NLP. Ya, Bapak Ibu, boleh next, Mas? Saya akan awali sharing session kita hari ini dengan bercerita. Oke. Judulnya adalah Roses and Bamboo, kisah bunga mawar dan pohon bambu. Oke, itu judulnya agak ya. Jadi di sebuah taman terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat enak baunya. Warna-warnanya juga cantik. Lalu banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto, selfie seperti tipikal orang-orang sekarang, atau di samping taman mawarnya. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar, mulai dari wanginya, warnanya, bentuknya, dan bunga mawar juga dijadikan sebagai salah satu lambang cinta ya, kalau ada perayaan-perayaan tertentu atau ketika ingin mengungkapkan cinta, pakainya bunga mawar biasanya. Sementara itu, di sisi lain taman ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Iya nggak sih, pohon bambu tuh berdiri tegak aja udah gitu, tinggi dan dia bergerombol. Warnanya hijau, bentuknya bulat seperti batang, monoton gitu kayaknya ya, membosankan. Dari hari ke hari bentuk pohon bambu yang begitu-begitu saja, tidak ada bunga yang mekar, nggak ada aroma wanginya, membuat si kelompok bambu ini tidak dilihat oleh orang yang lalu lalang. Dan nggak ada orang yang nggak memuji, menengok atau melihat saja, tidak. Tidak ada orang juga yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu
saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. Lalu suatu hari ada dialog antara si bambu dengan bunga mawar. Hai bunga mawar, kata si bambu ya suatu hari. Tahukah kau, aku selalu ingin loh seperti dirimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah. Kata sang bambu dengan nada sedih, dengan nada yang iri gitu ya. Lalu mawar mendengar hal tersebut dia tersenyum. Terima kasih bambu atas pujian dan kejujuranmu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu. Sang bambu heran, gimana bisa dia iri? Padahal kan dia secara fisik, secara wangi itu kelebihannya banyak. Bambu pikir kelebihan mawar itu banyak. Dia nggak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Karena bambu merasa tak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. Lalu si bambu berkata, aneh sekali, mengapa kau iri denganku? Lalu mawar menjawab, tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat batang datang, kau bertahan hidup, tidak goyah sedikit pun. Kata sang mawar menjelaskan. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Dan hidup kami sangat singkat. Kata mawar dengan nada sedih. Bambu sadar bahwa dia tidak punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja, ternyata tuh mengagumkan di mata sang mawar. Lalu bambu agak protes gitu. Tapi mawar, kamu tuh selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis. Dan mawar pun tersenyum. Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian. Tidak seperti kamu. Lalu bambu masih aja bingung nih. Aku tetap nggak ngerti, kata bambu. Lalu mawar geleng-geleng kepala. Ah bambu, manusia tuh sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berguna bagi tubuhan yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu membantu menghidupkan banyak tanaman. Lanjut sang mawar. Aku jadi heran sama kamu bambu. Dengan manfaat sebesar itu, seharusnya kamu bahagia, bukan iri padaku. Lalu bambu termenung. Dia baru sadar bahwa selama ini dia sudah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian lebih sering ditujukan ke mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga cantik itu. Dan sejak percakapan dengan mawar pada hari itu, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Oke, Bapak Ibu, cerita mawar dan bambu ini banyak kasih kita insight ya, hikmah atau ibroh atau pelajaran. Dan Masya Allah luar biasa maknanya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah pelajaran tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Saya yakin mungkin sebagian dari Bapak Ibu mengatakan, oh bisa, insya Allah bisa, gitu kan. Bisa tuh. Boleh diketik di kolom chat jawabannya. Ya. Tapi ketika saat ini sedang kondisi normal, alhamdulillah banyak yang jawab bisa, sangat bisa. Dalam kondisi normal, kita bilang mengatakan bisa. Tapi ada juga sebagian dari kita yang ketika mengalami suatu kejadian serupa dengan kisah tersebut,
ketika tertumbuk dengan satu kejadian yang tidak mengenakan, seolah tuh lupa dengan hikmah atau lupa dengan hikmah-hikmah yang diberikan oleh kisah-kisah motivasi, kisah-kisah yang bijak, kata-kata bijaksana, itu seolah lupa dan seperti tidak ada jalan keluar. Ada juga yang pernah mengalami hal seperti itu? Saya pernah gitu kan. Saya pernah, dan makanya dulu itu kenapa saya mendalami ilmu tentang berpikir ini, karena saya pernah berada di bottom rock itu gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah bisa bangkit kembali, dan saya ingin share tentang ilmu berpikir ini untuk membantu pengembangan diri, untuk membantu Bapak Ibu atau kita semua mencapai dream-dream yang kita inginkan. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita sebagai manusia juga berinteraksi dengan manusia lain kan, pastinya kan. Ketika berinteraksi kita siap mentalnya, siap psikisnya, dan siap pikirannya ketika menghadapi konflik dalam kehidupan. Karena yang namanya interaksi sudah pasti beda. Masing-masing orang beda pendapat, beda pemikiran, beda latar belakang, beda data yang ada di pikirannya. Ketika berinteraksi pastilah ada konflik-konflik atau friksi-friksi yang terjadi di keseharian kita. Oke, jadi dengan memahami lebih dalam lesson apa, pelajaran apa yang benar-benar kita dapat dari kisah Bambu dan Mawar ini, mari sama-sama kita simak pemaparan yang akan saya sampaikan pada hari ini, pada pagi hari ini. Oke. Dan kita akan mengkaji kisah tersebut melalui sudut pandang ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming. Boleh next slide, Mas? Oke. Ya. Saya akan sekilas saja menjelaskan tentang ini, dan saya juga belum survei. Alpro juga sepertinya belum survei peserta kita apakah sudah pernah ada yang berinteraksi dengan ilmu NLP atau belum, atau memang sama sekali belum tahu tentang NLP. Saya akan coba menjelaskan dengan sesingkat-singkatnya dan mudah-mudahan bisa paham. Yang pertama, what is NLP? Secara garis besarnya, Neuro Linguistic Programming itu adalah suatu proses perubahan. Kata kuncinya adalah proses perubahan dengan cara melakukan intervensi terhadap program yang ada di dalam pikiran seseorang dengan menggunakan media bahasa. Jadi neuro, sistem saraf, neuro itu saraf, linguistik, bahasa itu ada verbal dan non-verbal, lalu programming adalah program. Gitu. Jadi setiap manusia itu sudah ada programnya masing-masing, ada yang positif, ada yang negatif. Ketika negatif, itu NLP ini adalah salah satu tools untuk membuat program negatif itu jadi positif. Nah, salah satu caranya dengan si linguistik ini, dengan menggunakan media bahasa. Bahasa itu bahasa verbal dan non-verbal. Bahkan ada satu lagi namanya sensory based language. Jadi si sensori, bahasa sensori. Oke, sekarang saya masuk ke sejarahnya. Sejarah itu bermula ketika seorang profesor linguistik sekaligus psikolog bernama John Grinder, yang psikolog itu adalah psikolog dan pakar linguistik itu John Grinder, bertemu dengan seorang ahli matematika yang senang belajar komputer, Dr. Richard Bandler. Keduanya bertemu di University of California, Santa Cruz pada tahun 70-an. Kemudian mereka banyak mengobservasi dan mengamati beberapa tokoh psikologis yang pada saat itu sangat terkenal, dan beliau berdua ini cukup seleksi melihatnya, menetapkan siapa nih yang mau diobservasi, siapa yang mau dimodel. Dan ilmu NLP ini adalah tentang modeling. Modeling itu
Berarti kita mencontoh melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses itu gitu. Ada beberapa tokoh di sini yang terkenal, sebetulnya banyak, tapi yang paling terkenal sekali ada Fritz Perls. Beliau ini adalah bapak dari terapi Gestalt, bapak ibu yang background-nya adalah fakultas psikologi, sudah paham, sudah tahu, dan ini ilmunya dipelajari juga di fakultas psikologi. Lalu ada Virginia Satir. Virginia Satir ini adalah seorang konsultan terapi, konsultan keluarga, family terapi, dan family terapi itu juga Virginia Satir punya polanya sendiri, dan itu bisa diterapkan kalau ada teman-teman yang mau jadi terapis keluarga itu pakai polanya Virginia Satir itu juga bisa, ada pelatihannya tersendiri juga. Lalu yang paling terkenal juga adalah Milton Erickson. Milton Erickson ini adalah legendanya hipnoterapis modern. Gak ada orang yang tidak bisa dihipnoterapi oleh beliau, si Erickson ini. Milton Erickson ini dia menggunakan seluruh sumber daya kliennya untuk bisa dihipnosis. Jadi apa yang ada di sekitarnya itu dia pakai untuk menterapi orang tersebut, untuk menghipnosis orang tersebut. Dan dia tidak selamanya melakukan hipnosis itu dengan cara atau di gitu. Tapi dia awakening hipnosis itu juga yang. Nah, yang dicontoh dari Milton Erickson ini adalah hipnosisnya, hyptic. Nah, ini yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan iklan yang menghipnosis, copywriting, itu pakainya pola bahasa Milton. Oke. Dan dari tokoh-tokoh inilah, akhirnya Bandler dan Grinder memberikan satu kesimpulan bahwa ternyata kita bisa merubah pola pikir, bisa merubah kondisi mental seseorang hanya dengan menggunakan bahasa. Oke, jadi itulah sejarahnya. Dan di hampir setiap bidang keilmuan, ini bisa menggunakan NLP ini. Gitu. Oke, itu sekilas tentang NLP. Dan boleh next slide. Oh, next lagi. Tadi yang blank page. Ya. Kita kalau belajar apapun, bagusnya memahami dulu bagaimana landasan atau cara berpikir atau prinsip-prinsip yang dipakai terhadap ilmu tersebut, terhadap keilmuan tersebut. Dan itu disebutnya dengan presuposisi ya. Pada tema kali ini, saya akan share tentang beberapa teknik saja atau beberapa presuposisi karena sebetulnya banyak. NLP itu ada sekitar 20-an presuposisi, tapi yang sesuai dengan tema kita ini 1, 2, 3, 4, 5 presuposisi. Oke, nanti bisa dilihat Bapak Ibu korelasi dengan kisah yang saya ceritakan di awal pertemuan kita tadi itu apa gitu. Yang si mawar dan bambu itu. Jadi yang pertama saya ambil presuposisi map is not the territory. Peta, apa hubungannya dengan peta gitu. Peta itu bukan wilayah yang sebenarnya. Kalau kita mau ke satu daerah pakai Google Map, oke, atau pakai Waze, pakai aplikasi Waze, terkadang kita diarahkan ke gang kecil yang kita padahal bawa mobil gitu. Di petanya di situ disuruh lurus, jalannya terlihat besar, tapi ternyata pas di situ, ternyata tidak sesuai dengan peta yang ada di aplikasi. Jadi peta bukanlah wilayah yang sebenarnya. Apa yang ada di dalam kepala seseorang, pikiran seseorang, sesungguhnya itu hanyalah persepsi orang tersebut akan suatu realitas atau peristiwa. Nah, dalam kisah si mawar dan bambu tadi itu, terlihat jelas apa yang selama ini masing-masing mereka saling lihat, jelas berbeda ternyata pada kenyataan atau fakta yang sebenarnya terjadi. Jadi ketika kita memahami atau memegang prinsip map is not the territory, kita jadi tidak mudah untuk
hmm, iri hati pada orang lain, tidak mudah jadi nyinyir kalau misalkan teman dapat promosi jabatan atau tetangga kita beli motor baru, mobil baru gitu. Kita tidak mudah iri, tidak mudah nyinyir gitu karena apa yang terlihat belum tentu itu yang terjadi. Termasuk ketika kita mendapati teman kita tuh kayak jutek banget sih nih orang nih gitu. Nah, itu biasanya kalau ada yang jutek, ada yang ngeselin, itu langsung kita jauhin ya. Padahal sebetulnya dia ada unfinished business internalnya. Ada sesuatu yang belum diselesaikan di internalnya. Dan itu bisa jadi dia butuh teman untuk sharing, bisa butuh teman untuk mendengarkan dia gitu, untuk merilis apa yang ada di pikiran dan internalnya dia. Jadi map is not the territory. Nah, inilah yang sesuai dengan apa yang Allah anjurkan ya, kita tetap husnuzon gitu. Husnuzon, kita berpositive thinking dalam melihat sesuatu. Lalu yang kedua, people respond according to their internal maps. Sama seperti tadi tuh, setiap orang itu bertindak atau berperilaku sesuai dengan internal map dirinya. Peta yang ada di dalam dirinya, dan peta di masing-masing orang itu berbeda-beda. Peta dalam diri terbentuk dari sejumlah data yang dimasukkan ke dalam pikirannya. Dari orang tua, dari tetangga, dari medsos, dari media elektronik, gitu. Dan kemudian data-data tersebut berinteraksi dengan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, pengalaman, kenangan masa lalu, dan sebagainya. Itulah yang terlihat dari tindakan dan sikap sehari-hari. Jadi sayangnya sih nih, tapi nih peta internal ini terkadang nggak semuanya positif, nggak semuanya memberdayakan. Ada kalanya peta internal yang dimiliki oleh seseorang itu negatif, membatasi, membuat dia jadi kurang all out, padahal bakatnya padahal berbakat di satu bidang, tapi kok kayaknya dia seperti ada yang menahan ya gitu. Nah, itu karena ada map peta dia yang ada di internalnya itu pasti ada sesuatu yang kurang tepat gitu. Dan seperti yang Bambu tadi tuh, ketika Bambu melihat dirinya begitu banyak kekurangan, tidak hebat, tidak pernah dipuji dan sebagainya. Nah, dengan NLP ini kita akan mengubah peta yang menghambat menjadi peta yang menjadikan seseorang menjadi seorang yang efektif dan berdaya atas izin Allah tentunya. Oke. Lalu selanjutnya meaning operates context dependently. Ini tentang makna. Makna hanya akan muncul jika diletakkan pada konteks tertentu yang mengiringinya. Jadi sebuah konteks atau frame itu menjadi kunci utama dalam proses pembentukan dan pengubahan makna dalam diri kita. Nah, ini sesuai dengan konteksnya gitu ya. Lalu yang keempat, mind, body, and behavior is one system. Pikiran, tubuh, dan perilaku adalah satu kesatuan sistem. Setuju? Boleh di chat jawabannya. Apa yang kita pikirkan, maka akan berpengaruh kepada tubuh, dan selanjutnya akan menentukan sikap atau perilaku kita. Apa yang kita pikirin, nanti pengaruhnya ke tubuh kita, dan sudah pastinya akan ke perilaku kita. Perilaku itu adalah outputnya. Sumber utamanya ya pikiran itu. Oke, lalu yang terakhir, yang kelima, presuposisi yang kelima adalah as responsible person, we can run our own brain and control our result. Agak belibet sensinya atau bahasa Inggrisnya. Oke. NLP itu membuat kita menjadi tuan atau master atas otak kita sendiri, atas pikiran kita sendiri. Oke. Dengan begitu, kita akan menjadi
master atau tuan atas hidup kita, termasuk atas tujuan hidup yang akan kita capai. Gitu. Dan tentunya kalau kita kan, kalau saya Muslim sudah pasti, walaupun saya bisa mengendalikan diri saya mengambil prinsip I am the master of my mind gitu, tetap harus koridornya yang sesuai dengan syariat. Tidak ada batasan-batasan yang dilanggar dari nilai-nilai syar'inya gitu. Tetap Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai border sebagai yang meng-guide kita. Nah, dalam kisah Mawar dan Bambu ini, baik Mawar maupun Bambu, sekian lama pikiran mereka tuh dipenuhi dengan citra negatif diri mereka masing-masing, iya nggak? Iya ya. Mawar ngelihat Bambu iri, Bambu ngelihat Mawar iri juga, gitu. Ketika mereka berdua ini bisa mengendalikan pikiran negatifnya, maka hidup mereka menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, dan lebih produktif pastinya. Oke, next slide, Mas. Itu tadi ya, 5 landasan berpikir seseorang. Jadi kalau presuposisi NLP itu ada sekitar 20-an dalam memberikan program pada pikiran, dan sebagaimana keyakinan, sebuah keyakinan, belief, kita tidak pernah menyadari proses kerjanya. Nggak sadar tuh kita, kalau kita tuh sedang membentuk suatu keyakinan tertentu gitu, tidak disadari. Tapi tanpa disadari kita selalu mengambil tindakan yang merujuk juga kepadanya. Nih, saya kirim gambar bagaimana sih pemrograman pikiran manusia itu terjadi. Di sini ada dua bagian pikirannya. Pikiran conscious mind, pikiran sadar, dan subconscious mind, pikiran bawah sadar. Bawah sadar ya, bukan tidak sadar. Bawah sadar. Oke, proses pemrograman pikiran itu sebenarnya sudah terjadi sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Mami Umi menjadi mama nanti, atau yang masih mau nambah, bahwa pemrograman pikiran itu terjadi sejak dalam kandungan ibunya, yaitu sejak ia berusia sekitar 3 bulan ya. Kalau di hasil penelitiannya sih 3 bulan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sejak terjadinya sejak terbentuknya jantung, karena jantung itu menyimpan memori. Organ manusia pertama itu yang terbentuk adalah Allah menciptakan jantung terlebih dahulu kan. Kalau misalkan hamil di USG pasti dilihat, oh dia udah ada detak jantungnya gitu. Nah, sejak jantung itu terbentuklah maka pemrograman pikiran terjadi. Pada saat ini pikiran bawah sadar telah bekerja sempurna, merekam segala sesuatu yang dialami oleh seorang janin. Janin itu seorang ya, oke, seorang ya. Oke, dialami oleh janin dan ibunya. Semua peristiwa, pengalaman, suara, atau emosinya sang bunda nih, sang uminya, masuk dan terekam dengan sangat kuat di pikiran bawah sadar dan menjadi program pikiran. Bahkan di salah satu mentor saya pernah cerita tentang ketika praktek di sebuah kelas. Kalau kelas itu kan biasanya ada praktek teknik apa gitu ya. Ketika praktek, lalu ada mempraktekkan satu teknik mundur ke belakang ke masa lalu, di mana dia mengalami pertama kali. Jadi dia mau nge-track nih, traumanya ini sejak kapan sih gitu. Ternyata pas di backtracking, dibawa ke masa lalu, dia jongkok dalam posisi meringkuk. Setelah ditanya, ini kamu berada di mana? Oh, saya berada di dalam kandungan ibu saya. Seperti itu. Itu cerita dari mentor saya. Masya Allah ya. Jadi itu masuk ke subconscious seseorang. Gitu. Dan
ketika seseorang itu lahir, dia hanya memiliki satu pikiran, yaitu pikiran bawah sadar. Ketika lahir nih bayi, masih ada pikirannya masih bawah sadar. Dari dalam perut ibunya, lalu lahir, yang dipakai hanya pikiran bawah sadarnya saja. Lalu otak yang berfungsi sebagai hard disk, otak itu berarti kan diinstal ya, ada wujudnya si otak itu. Dia yang merekam semua hal yang kita alami. Jadi sejak lahir, sejalan dengan proses tumbuh kembang, kita mengalami pemrograman pikiran secara terus-menerus melalui interaksi kita dengan dunia luar dan di dalam diri kita. Jadi pada seorang anak kecil yang memprogram pikirannya itu siapa? Orang-orang di sekitarnya, sudah pasti. Orang tuanya. Kalau ada neninya, pengasuh. Lalu di situ ada nenek kakeknya, itu juga ada andil juga, keluarganya, om, tante, apa segala macam. Keluar rumah, anak sudah tiga misalkan usia berapa bulan diajak keluar rumah, di situ ada banyak interaksi juga lingkungan. Lalu masuk ke sekolah, ketemu dengan guru dan teman-teman yang lain, itu juga jadi salah satu faktor yang memprogram pikirannya juga. Terus dibeliin TV, dari TV juga. Sekarang di gadget lihat YouTube, dari YouTube juga. Dan siapapun yang dekat dengan dirinya. Jadi yang membentuk atau memprogram pikiran itu ada banyak hal, ada banyak pihak ya. Dan saat masih kecil, pemrograman itu terjadi dengan sangat mudah. 0 sampai 7 tahun itu masih mudah banget program-program pikiran masuk ke dalam seorang anak ya, seseorang gitu. Karena anak itu 0 sampai 7 tahun itu belum bisa menolak informasi yang ia terima. Dia nggak bisa nolak tuh. Dia masukin. Makanya usia segitu tuh masih nurut biasanya ya sama orang tua ya. Kalaupun ada nolak-nolaknya atau ngeyel-ngeyelnya itu masih bisa ditangani oleh mamahnya, oleh orang tuanya. Gitu. Karena usia segitu itu belum mampu memfilter informasi ini. Disebabkan karena, lihat di gambar, di situ ada satu garis di tengah-tengah antara conscious mind dengan subconscious mind, itu ada satu garis namanya critical mind atau critical factor. Nah, itu satu garis ini yang memfilter biasanya. Di usia 7 tahun, 0 sampai 7 tahun ini, si garis critical factor-nya ini masih tipis. Jadi faktor kritis dari pikiran sadar itu belum terbentuk. Kalaupun sudah terbentuk, masih lemah. Makanya kalau anak suruh makan nggak mau, suruh mandi nggak mau, tapi kita bujuk, kita kadang ada orang tua yang suka plototin gitu, dia nurut, mau gitu. Nah, itu karena si critical factor-nya masih lemah dan garisnya masih tipis gitu. Critical factor baru terbentuk saat anak berusia 7 tahun. Nah, ini saya ambil informasi ini dari bukunya Adi W. Gunawan ya. Dan dia akan semakin menebal sehingga semakin kuat nih kalau anak menyaring informasi di usia 7 tahun ke atas. Karena si critical factor itu sudah mulai menebal. Dan dia akan semakin tebal lagi di usia 13 tahun. So that's why ada yang mengatakan bahwa sebelum usia 13 tahun, anak masih bisa dibentuk karakternya. Masih bisa kita arahkan anak ini mau jadi seperti apa. Kita mau arahkan kemana, apakah dia jadi apapun lah yang kita inginkan gitu. Karena setelah 13 tahun, si critical factor-nya sudah semakin tebal, itu dia sudah mulai seperti menemukan jati diri. Bukan jati diri sih, maksudnya misalkan anak, ini program negatif ya, sering dibilang anak bandel. Setelah 13 tahun itu dia akan mengakui bahwa oh iya, saya kan anak bandel. Saya kan emang nggak bisa diatur. Saya kan emang
anak yang suka ngelawan gitu, atau anak yang bodoh gitu. Jadi program-program labeling yang dikasih oleh orang tua ketika usia 0 sampai 7 itu dia akan dia iakan ketika umur 13. Jadi usia 0 sampai 7 sebelum 13, 0 sampai 12 itu berilah label yang baik-baik, yang positif kepada anak gitu. Oke. Dan mengenai hal ini ada berita baik dan buruknya. Maksudnya hal ini tuh anak-anak itu masih bekerjanya lebih banyak pikiran bawah sadar. Berita baiknya, anak antara 0 sampai 13 adalah masa sangat mudah untuk masuk ke pikiran bawah sadar tanpa filter, tanpa ada kritisi yang berarti, tanpa dia analisis dan diterima sebagai kebenaran. Apalagi kalau yang mengatakan adalah orang tuanya sendiri, gurunya, atau orang-orang yang dia anggap punya authority gitu, otoritas gitu. Dan berita kurang baiknya, apapun yang diterima oleh anak melalui 5 sensorinya ini, 5 sensori ada visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. Dan kita lebih seringnya, kalau Indonesia kan 5, tapi kalau di NLP itu kita masukin jadi 3, hanya 3 aja. Gitu. 3 itu visual, auditory, kinestetik. Pengecapan dan pembauan itu masuknya ke kinestetik. Apa yang dirasa gitu. Oke, jadi tadi berita tidak baiknya, kurang baiknya ya. Apapun informasi atau data yang diterima oleh anak di bawah 12 tahun itu akan dianggap benar. Walaupun ternyata informasi itu tidak benar, tidak baik, kurang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan gitu, nilai-nilai agama tuh. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika program tersebut menghambat tumbuh kembangnya dalam hal karakter dan potensi. Gitu. Sedangkan manusia itu tuh dari data, dari gambar, conscious mind-nya itu hanya dipakai 12% loh. Dan yang subconscious mind-nya itu 88%. Banyakan yang mana? Dalam kesehariannya, manusia itu banyak sekali memakai atau menggunakan pikiran bawah sadar. Ternyata gitu ya. Kalau conscious mind itu apa saja sih kegiatannya? Nah itu ada tulisan 1, analisis, terus juga things and plans, menganalisa, berpikir, merencanakan. Nah, dan di conscious mind itu tepatnya memori jangka pendek. Lalu yang subconscious mind ada banyak ternyata ya. Subconscious mind itu di bawah sadar itu tempatnya memori jangka panjang. Terus juga ada apa lagi tuh? Emosi, perasaan. Lalu juga pola hubungan dengan orang tua, pola hubungan dengan pasangan, pola hubungan dengan rekan kerja itu terinstal di situ di bawah sadar. Lalu ada ya tuh involuntary body function, terus ada kreativitas juga ada di bawah sadar, dan development just spiritual connection, tentang spiritualitas juga adanya di subconscious, dan intuition atau intuisi. Oke. Next, Mas. Next slide. Nah, sekarang kita akan bahas di program bawah sadar ya. Karena banyak ditentukan kehidupan manusia itu banyak ditentukan dari program yang terinstal di bawah sadar seseorang. Pikiran bawah sadar seseorang. Oke, next slide, Mas. Belief system. Tuh, jadi program bawah sadar ini salah satunya dinamakan belief system. Oke, saya bahas tentang belief system. Program bawah sadar itu ada belief, ada value, terus juga ada metaprogram gitu. Ini tapi saya akan bahas tentang belief system. Oke, belief system pada manusia itu
terbentuk atau terciptanya dari interaksi kita dengan lingkungan. Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, keluarga, sekolah, teman, komunitas, dan lain sebagainya itu interaksi dengan lingkungan. Jadi, ada baiknya berhati-hati nih, semua interaksi yang kita lakukan dalam hidup berpotensi menciptakan belief system. Siapa kita akan tercermin dari apa yang ada di kepala kita, dari apa yang ada dari kata-kata yang kita ucapkan, dari keputusan-keputusan yang kita ambil, dari teman-teman yang kita pilih, dari bisa jadi dari barang-barang yang kita beli itu tuh juga bisa bermula dari belief system kita gitu. Dan itu terinstall di bawah sadar. Lalu ada istilah namanya life script. Life script itu naskah kehidupan kita. Patokan hidup yang akan dijalani itu yang seperti apa. Nah, itu diawali dari belief system, pemilihan belief system atau pembentukan belief system. Untuk itu, manusia akan hidup seiring dengan belief system yang dianutnya, termasuk tentang pemilihan agama ya, keyakinan ya. Dan itu diyakini. Dan hal itu juga akan menjadi standar bagi dirinya dalam menjalani hidup itu. Belief itu, jadi dia menjalani kehidupan, standar belief-nya ini nggak ya, sesuai nggak dengan belief saya gitu. Standar kehidupan yang A ini sesuai nggak dengan belief saya. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat pada diri kita masing-masing. Apa standar kebenaran yang ada di kepala kita, yang sampai saat ini, mungkin sejak lama sampai dengan saat ini, menjadi pegangan hidup ketika kita melangkah atau mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan tantangan dalam hidup gitu. Jika isi kepala kita itu hal-hal yang negatif dan melemahkan, jangan salahkan jika hidup kita nanti penuh dengan hal-hal yang negatif dan lemah. Kalau isi kepala kita isi dengan hal-hal yang positif, optimis, terus juga powerful, hal-hal yang powerful, maka hidup kita juga akan senantiasa semangat dan positif. Setuju ya? Itu sama kayak aku, bagaimana prasangka hambaku, kalau bilang seperti itu. Cek. Boleh Bapak, Ibu semua cek kembali standar-standar yang ada dalam kepala kita. Bagaimana belief kita tentang pencipta kita, tentang Allah, tentang Tuhan, tentang keluarga, belief kita tentang kebahagiaan itu seperti apa, belief tentang cinta itu seperti apa, tentang pekerjaan juga, dan lain sebagainya. Karena semua yang saya sebutkan itu akan menciptakan makna dalam hidup kita ketika kita menjalaninya. Istilah dalam NLP, tadi kita sudah dengar ada map ya, atau peta pikiran. Kemampuan manusia dalam merespon hidup itu tergantung peta pikiran yang dimilikinya. Oke. Seiring waktu, manusia juga bisa melakukan perubahan pada belief-nya. Nggak usah khawatir. Apa yang terinstall bisa di-uninstall atau di-reinstall. Gitu. Ya. Apabila ada input yang kuat, input informasi atau program atau data yang kuat masuk pada diri kita, dan diri kita mengizinkan hal itu, dalam arti kita merasa butuh untuk berubah, perubahan yang terjadi itu ada 3 cara. Boleh next slide, Mas? Ya, ini tadi perubahan yang terjadi ada 3 macam. Oke, menguatkan belief yang sudah ada. Menguatkan sudah pasti belief-nya itu belief yang positif, maka kita kuatkan lagi. Lalu melemahkan belief yang sudah ada, kita lemahkan. Dan
bisa juga kita mengganti belief yang ada. Kalau mengganti itu berarti bisa jadi tadinya negatif, kita ganti jadi belief yang positif. Atau dia beliefnya positif sebetulnya, tapi bisa kita ganti dengan belief yang lebih memberdayakan. Gitu. Nah, semua ini tergantung kemana tujuan perubahan yang mau kita lakukan. Semua kembali ke kebutuhan kita dulu nih. Kita butuhnya seperti apa tentang belief kita ini. Gitu. Saya yang sering saya katakan di dalam ruang terapi dan coaching saya ke klien dan coach saya itu, dari mana asal keinginan untuk perubahan ini. Kalau ada yang datang, Ibu, apa tujuan Ibu datang ke sini? Apa yang dari mana asal keinginan untuk Ibu berubah? Kalau jawabannya dari suami, dari anak, karena suami, karena mertua, karena apa gitu, itu butuh dibagi kebutuhannya. Karena kalau sesi perubahan sesi terapi atau coachingnya itu ketika dia ingin merubah dirinya berasal dari dirinya sendiri, maka itu akan sangat efektif dan cepat perubahan itu akan didapat. Dan ketika seseorang memutuskan untuk berubah, sudah pasti itu berubah untuk arah yang jauh lebih baik. Seperti itu. Next slide. Oke, sekarang kita masuk ke teknik untuk melakukan reprogramming pikiran kita. Kita masuk. Ini dihabiskan dulu atau mau ada sesi pertanyaan? Boleh kalau di sela-sela pertanyaan, boleh ya Bun ya? Boleh. Langsung diketik aja di kolom chat, nanti dibacakan oleh Mas Al ya. Baik teman-teman, untuk Takut lupa gitu ya. Mempertanyakan tentang materi yang sudah diberikan oleh Bunda Arum, ya boleh sambil di chat saja, nanti akan kami bacakan satu persatu dan akan dijawab oleh Bunda Arum. Teknik yang pertama, ada banyak teknik sebetulnya, tapi saya pilihkan untuk yang untuk hari ini yang mudah, insya Allah mudah dilakukan, dan esensi dari NLP itu adalah reframing. Banyak tekniknya itu tentang reframing, semua reframing. Reframing strategy for reprogramming your mind. Jadi strategi mengubah sudut pandang untuk memprogram ulang pikiran. Oke. Ya, jadi reframing itu dari kata frame dulu ya. Frame itu kan bingkai. Dalam NLP, itu frame ini merupakan kerangka berpikir seseorang atau cara seseorang melihat suatu hal. Oke, melihat, memaknai, terus juga memberikan arti tertentu terhadap suatu hal. Ketika seseorang itu berbicara pada kita dapat mengenali bagaimana cara dia melihat dunianya. Kita jadi tahu frame-nya dia tuh seperti apa. Gitu. Seringkali permasalahan atau perdebatan itu muncul pada seseorang karena melihat dunianya dengan menggunakan frame yang salah. Ya, jadi frame-nya salah dia sebetulnya. Sehingga dunianya yang sedemikian luas itu menjadi sangat sempit, seperti tidak ada opsi lain yang lebih memberdayakan. Dan ketika itu terjadi, kecenderungan yang sering terjadi adalah potensi-potensi yang dimilikinya itu menjadi terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan begitu banyak potensi baik kepada setiap hamba, kepada setiap makhluk ciptaannya, manusia terutama. Tapi ya itu, seiring dengan dia berinteraksi dengan lingkungan, apa segala macam, banyak input data, frame-nya jadi bermacam-macam gitu. Dan ketika ada suatu tantangan dalam hidupnya, dia memilih atau dia merasa dunianya itu yang harusnya luas jadi sangat sempit. Dan ini terjadi ke beberapa teman kita yang memilih opsi untuk
memakai narkoba, memilih opsi untuk mencuri, korupsi, merampok, memilih opsi untuk menjadi LGBT, memilih opsi untuk bunuh diri, gitu. Nah ini karena menggunakan frame yang salah. Ketika ada tantangan di kehidupan, dia melihatnya kayaknya nih udah, this is my end of work, this is my end of day. Hari terakhir saya nih udah nggak kuat nih. Permasalahannya udah berat banget, udah nggak ngerti lagi harus gimana. Akhirnya ambil opsi bunuh diri. Udah deh, sakiti banget sama laki-laki, udah nggak mau lagi kenal sama laki-laki. Nggak ada lagi laki-laki yang baik di dunia ini. Akhirnya memilih opsi jadi lesbian. Nah itu adalah seseorang yang memandang tantangan dalam hidupnya itu dengan frame yang salah, gitu, dengan frame yang kurang tepat. Walaupun di NLP juga ada salah satu presuposisinya, di balik tindakan seseorang itu selalu ada motivasi yang baik, selalu ada motivasi yang positif. Kayak tadi bunuh diri, motivasinya apa? Untuk supaya dia ringan atau lepas dari permasalahan hidupnya, tantangan dari hidupnya, melupakan tantangan-tantangan dalam hidupnya. Seseorang memilih opsi untuk menjadi lesbian karena dia sedang melindungi dirinya. Melindungi diri itu positif ya, melindungi dirinya supaya tidak disakiti lagi oleh laki-laki. Tindakan mencuri. Ketika mencuri, motivasinya adalah dia butuh untuk menghidupi keluarganya, dia butuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu positif juga. Dan kita yang sudah sedikit banyak belajar tentang NLP ini bisa bantu orang-orang tersebut untuk memberikan other choices, other option. Hampiri mereka dan bilang, masih ada opsi yang lebih baik loh, masih ada opsi lain yang lebih memberdayakan, masih ada opsi lain yang lebih Allah ridho loh, gitu. Seperti itu. Oke. Dan ketika seseorang itu sudah di treatment atau sudah kita temani dengan menggunakan salah satunya adalah teknik NLP, itu potensi baiknya jadi muncul kembali, jadi tereksplor gitu ya. Dan mengatasi hal seperti yang tadi itu, memilih frame menggunakan frame berpikir yang salah itu, ada satu teknik yang dikenal sebagai reframing. Nih kita masuk reframingnya ya. Oke, reframingnya itu what is reframing? Reframing adalah suatu cara membantu seseorang agar melihat dunia dengan cara yang berbeda sehingga mendapatkan frame yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika rapat di perusahaannya, rapat di bisnisnya dengan karyawannya, rapat keluarga, membahas tentang satu tantangan yang butuh dipecahkan solusinya, itu ketika deadlock, kadang kan gitu ya, ada rapat cari solusi, dia kok kayaknya deadlock nih. Akhirnya, oke, break dulu, keluar dulu, lalu cari sudut pandang lain, cari ide lain. Reframing salah satunya. Dan reframing dalam NLP terdapat dua macam. Yang pertama adalah konteks reframing, content reframing. Next slide, Mas. Oke, ini ya. Konteks reframing dan content reframing. Saya sedikit jelaskan dulu tentang reframing. Ada peristiwa, ketika peristiwa itu dalam kendali, lakukan perubahan. Tapi ketika peristiwa di luar kendali kita reframing. Misalkan peristiwa itu
given itu kayak lah takdirkan. Terus fenomena alam mau pergi kan itu kita di luar kewenangan kita mau pergi taunya PSBB, kewenangan dari pemerintah, jangan di luar kewenangan kita, itu kita reframing. Seperti itu. Oke, next. Ya, ini ulang suatu frame dengan cara memperluas kita orang itu bisa tentang tembok reframingnya Gus suka tembok itu mungkin sedang menunjukkan bakatnya dalam bidang seni. Oke. Atau kita memberikan kanvas kepada sang anak dan mengajak anak untuk ikut kursus seni, bisa juga seperti itu. Content reframing, silahkan. Next. Content reframing itu mendapatkan frame baru dan cara melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya, situasinya ada seorang anak mengeluh orangnya tidak pernah membelikan pakaian baru setiap hari raya, gitu kan. Reframe-nya mungkin orang tua kamu ingin kamu menghargai yang kamu miliki sekarang. Terus atau bisa juga kamu coba deh kamu lihat orang yang tidak bisa merayakan Lebaran, boro-boro beli baju Lebaran, dia hidangan di meja makan juga belum tentu ada. Gitu. Oke. Next. Ya, prinsip dasar ketika melakukan reframe adalah kondisi raport itu baik, mengenali raport itu adalah kedekatan. Kalau kita ingin membantu orang lain untuk reframing, kita harus dekat dulu dengan orang tersebut percaya dulu dengan kita. Karena dengan begitu kita dapat benar-benar memahami pusat permasalahan dari frame-nya orang lain. Lalu mengenali cukup detail dari frame yang salah itu, sehingga ketika kita membingkai ulang, itu tepat sasaran. Dan ketika melakukan reframing, tidak selalu harus memberikan suatu saran. Karena reframing yang baik adalah dari orang itu sendiri. Jadi reframing dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan seseorang agar membingkai ulang frame-nya. Nah, biasanya kalau idenya, solusinya itu dari yang bersangkutan atau orang yang sedang menghadapi tantangan hidup, itu dia jadi sense of belonging jadi ada. Gitu. Jadi bersungguh-sungguh menjalankan solusi-solusinya. Karena ada banyak juga ditemukan kita ngasih saran atas solusinya, terus tidak berhasil ternyata. Dia nyalahin. Kan saya ngikutin saran kamu untuk melakukan ini, nggak berhasil juga tuh, akhirnya kita yang disalah-salahin. Nah, tidak mau seperti itu juga kan. Lalu ketika melakukan reframing, yang perlu diingat adalah mengarahkan pada frame baru yang lebih baik dari sebelumnya. Udah pasti yang namanya reframing itu memberi makna baru terhadap suatu peristiwa atau kejadian dari yang frame-nya atau maknanya tidak memberdayakan jadi memberdayakan, tadinya negatif jadi positif. Next. Boleh sambil ada pertanyaan ya, boleh silakan diketik. Oke. Terakhir, ini masih ada beberapa slide lagi kita masih. Masih ada next-nya? Oh ya, oke. Ini penjelasan tentang anchor ya. Jangkar emosi. Ini tentang jangkar emosi. Yang sebelumnya, slide yang sebelumnya, Mas. Sebelumnya. Ya, jadi anchor itu kata lainnya adalah jangkar emosi atau kode ya. Jadi ketika kita merasa tidak berdaya atau kita sedang ada belief system kita memiliki belief system yang negatif dan itu sudah selama bertahun-tahun, itu bisa kita bantu dengan memasang jangkar emosi kita atau anchoring ini. Nah, jangkar emosi ini
sudah sering terjadi sebetulnya gitu, dan ini ada pemicunya, bisa disengaja maupun tidak disengaja kita terpasang jangkar emosinya itu. Jadi suatu peristiwa di situ ada emotional attachment, jadi ter-anchor gitu. Kayak misalkan kalau yang simpelnya gini, ketika kita mencium bau masakan sesuatu tertentu, kita langsung teringat dengan nenek kita di kampung, karena dulu ketika masih tinggal di desa, suka masak itu, masakan dan makanan itu dia seneng banget gitu. Itu ada emotional attachment-nya di situ gitu. Dan ini bisa kita pasang dengan sengaja anchor ini. Salah satu contoh anchor dipasang dengan sengaja yang itu perusahaan iklan tadi tuh gitu kan. Dia membuat jingle-jingle lagu-lagu iklan yang singkat, terus juga nyeleneh, yang unik gitu. Dan itu bisa jadi teringat terus. Nah, kalau kita ingin memasang anchor ini, pemicunya ini, kita bisa pasangnya di fisik kita gitu. Anchor ini bisa terpasang melalui audio, visualisasi, auditori, dan kinestetik. Nah, tapi yang akan kita lakukan hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu semua pasang anchor di fisik, di kinestetik. Jadi kita nanti ada satu anggota tubuh tertentu yang kita jadikan kode atau kode trigger, kode untuk pemicunya, untuk menghadirkan perasaan bahagia, berdaya, terus juga perasaan yang powerful, bersemangat, seperti itu. Oke, next. Saya tidak akan membahas lebih dalam tentang anchor ya. Gitu. Yang aplikatif aja, yang lebih aplikatif. Belum ada. Sudah muncul share screen-nya, Bu? Belum. Belum ya? Belum. Oke, ya. Jadi walaupun jangkar emosi itu bisa, atau kode emosi itu bisa dipasang, bisa diinstal dengan sengaja, itu kita butuh hal-hal berikut ini nih, syarat-syaratnya. Associate, unik atau khas. Misalkan kita mau, kan tadi saya bilang pegang salah satu anggota tubuh ya, tapi itu harus unik. Kalau misalkan kita sehari-hari biasa begini tangannya, kelihatan nggak ya layar? Tangan jempol dengan telunjuknya itu dikatupkan gitu. Kita sering melakukan ini, itu jadi bingung, udah tidak lagi jadi kode unik. Dan itu harus unik. Misalkan entah pegang jari tertentu, atau pegang tangan tertentu, pegang pergelangan tangan atau apa, itu tuh jadi tanda atau kode. Dan pengulangan sudah pasti harus diulang, repetition, ulang lagi. Karena dan intensitas emosi juga butuh untuk di attach itu, untuk dilekatkan di situ. Dan ketepatan atau momentumnya. Kenapa harus ada pengulangan dan intensitas emosi? Karena kita mau membawa atau menginstal si kode emosi ini atau jangkar emosi ini ke subconscious kita, ke menjadi program bawah sadar kita, gitu. Jadinya butuh pengulangan dan intensitas emosi. Next slide. Ya, ini udah closing statement sebetulnya. Beliefs have the power to create and the power to destroy. Jadi belief itu, keyakinan kita itu punya kekuatan untuk menciptakan, membangun, atau hancurin gitu. Human beings have the awesome ability to take any experience of their lives. Setiap manusia itu punya kemampuan untuk ambil atau untuk memiliki pengalaman
pengalaman dalam hidupnya and create a meaning that disempowers them or one that can literally save their lives, dan menciptakan kehidupan yang bermakna apa yang memberdayakan dan bisa menyelamatkan hidup mereka. Gitu. Saya mau pasang anchor, boleh ya kali ya di sesi boleh. hari ini? Boleh banget. Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu setuju, boleh dikasih jempol kalau setuju. Boleh reaction. Boleh, Bun. Setuju. Oke, Masya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal kita perubahan yang lebih baik ke depannya. Amin, Insya Allah. Ini boleh stop share. Sudah habis, itunya kan sudah habis ya. Oke. Bapak Ibu menemukan atau mengingat kembali, temukan salah satu peristiwa yang membahagiakan. Ini kita mau pasang anchor bahagia aja kali ya, karena temanya be happy ya. Betul, Bun. Biar Kita lagi bad mood, Ya. kita akses anchor kita, jadi kita merasa, oh jadi happy lagi nih, gitu. Betul, jadi kita menghadirkan kembali rasa yang pernah ada dulu. Rasa yang pernah ada. Oke. Boleh di-admit ini yang. Oke. Ya. Jadi temukan, Bapak Ibu temukan satu momen atau satu event di masa lalu yang membahagiakan, yang masih diingat sampai dengan saat ini, hari ini, yang kalau mengingat hal tersebut masih terasa seperti ingin senyum-senyum atau terasa menggelitik di hati, di dada gitu. Silakan cari satu momen bahagia yang paling membahagiakan. Sudah dapat? Sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat ya? Oke. Oke, udah. Saya sudah melihat ada beberapa yang mengangguk. Alhamdulillah. Sekarang, tadi posisi yang nyaman, ambil posisi yang ternyamannya. Boleh pejamkan mata, boleh melek juga. Kalau pejamkan mata berarti mau pejamkan mata ataupun melek, fokus di suara saya. Oke, tarik nafas dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut, perlahan dan panjang. Bagus sekali. Tarik nafas dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut yang panjang. Sekali lagi, tarik nafas dalam dari hidung. Keluarkan perlahan dari mulut. Bagus sekali. Sekarang rasakan kenyamanan yang dirasakan oleh tubuh Bapak dan Ibu. Rasakan dari kenyamanan itu seperti menjalar atau berjalan menyusuri mulai dari kaki Bapak dan Ibu, terasa nyaman. Lalu kenyamanan itu naik ke dengkul Bapak dan Ibu, ke lutut Bapak dan Ibu. Rasakan kenyamanan itu terus naik ke pinggang. Terus kenyamanan itu naik ke perut, terasa nyaman. Perut Bapak dan Ibu terasa nyaman, terasa rileks. Lalu kenyamanan itu naik kepala, terasa nyaman, terasa enak. Bagus sekali. Sekarang, Ibu hadir kembali satu peristiwa di masa lalu yang membahagiakan. Satu peristiwa yang sampai saat dan Ibu merasakan bahagia. Kebahagiaannya sampai saat ini masih dirasakan. Jika terlihat gambarnya, besarkan gambarnya.
gambarnya kalau ada warna yang jika ada suaranya, tinggikan volumenya. Saya melihat Bapak dan Ibu sampai tersenyum mengingatnya. Terus besarkan lagi rasa bahagianya, besarkan lagi rasa bahagianya, dan kemudian akan pasang anchor-nya. Pasang anchor-nya itu maksudnya Bapak Ibu boleh pilih pegang apapun, boleh pegang jari, boleh pegang pergelangan tangan, boleh pegang apapun itu. Silahkan. Sambil dipegang jarinya atau pergelangan tangannya, sambil rasakan kebahagiaannya, dan kita edukasi kode ini. Kita edukasi diri kita sendiri. Bapak dan Ibu silahkan ikuti kata-kata saya, mulai saat ini dan seterusnya. Setiap kali saya mengakses kode emosi ini, Bapak dan Ibu sebutkan apa yang Bapak Ibu pegang, maka perasaan bahagia akan. Sekali lagi, mulai saat ini dan seterusnya, setiap kali saya mengakses kan apa yang kodenya, maka perasaan bahagia akan hadir. Oke, satu kali lagi ya, 3 kali kita lakukan. Mulai saat ini dan seterusnya, setiap kali saya mengakses kode emosi ini, sebutkan kodenya apa, maka perasaan bahagia akan hadir. Masya Allah. Sekarang boleh dilepas kodenya. Oke. Bagus sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Insya Allah yang sudah kita install hari ini, kita perkuat lagi dengan repetition, dengan pengulangan, karena kunci dari menginstal program baru atau menginstal program itu masuk ke subconscious, dan supaya bisa masuk subconscious adalah dengan melakukan session pengulangan, dan jangan lupa emotional attachment-nya itu disertakan enggak. Kita merasakan bahagianya, benar-benar merasakan bahagia. Jadi Masya Allah, Mas Al, tadi saya lihat ada Bapak Ibu yang sampai senyum gitu tanpa disadari, terus tersenyum gitu karena saking merasakan atau menghadirkan kembali perasaan bahagianya gitu. Dan manfaat dari anchor ini ketika kita baper ya, bahasa anak milenial, ketika kita ada kejadian yang tidak menyamankan diri kita, tidak menyenangkan, ketika kita pegang kodenya, tadi misalkan Mas Al tadi kodenya apa? Ya, megang jempol seperti ini, digenggam. Oke, pegang jempol seperti ini digenggam. Jadi begitu Mas Al misalkan ada sesuatu yang bikin baper, kita akui ya Allah kok saya baper nih. Kita genggam, kita akses kodenya, lalu insya Allah atas izin Allah perasaan bahagia yang akan hadir. Jadi bapernya tidak terlalu lama gitu. Seperti itu. Ketika kita marah juga seperti itu. Kita akses aja tuh kode yang tadi sudah dipasang gitu. Dan yang hadir adalah perasaan bahagianya. Perasaan marahnya jadi berkurang. Dan itu butuh untuk dilatih. Kalau saya di awal itu sampai 15 kali. Sehari 15 kali. Jadi memang benar-benar diulang lagi. Seperti itu Mas Al. Bun, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih tadi ya. Dari Mbak
mutmainah NA. Mhm. Ya, berarti jika mengimplementasikan Oh, frame yang salah bahaya juga ya Bun katanya. Gimana? Dalam anak sendiri misal gimana gitu katanya. Heeh. Gimana tadi ada suara lain yang masuk Ya. kurang jelas. Berarti jika mengimplementasikan frame yang salah bahaya juga ya. Apalagi kan dalam anak sendiri misalnya itu gimana Bun? Iya, jadi bisa dibilang bahaya tergantung dari frame apa yang diterapkan ke anak itu gitu. Dan itu apa yang diinstal bisa di-uninstall atau di-reinstall. Jadi walaupun kita merasa sudah kayaknya saya salah nih menerapkan sesuatu atau saya udah melakukan satu kekeliruan gitu. Alhamdulillah kita sudah aware. Awareness itu salah satu kunci dari perubahan. Ketika kita aware bahwa kita ini salah dan kita mau move forward, memperbaiki kesalahannya itu satu hal yang positif. Jadi jangan khawatir walaupun sudah kita misalkan sudah merasa melakukan kekeliruan terhadap pola asuh pada anak, ya kita segera perbaiki itu gitu. Dengan reframing tadi itu. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Asma Rita dari Tanjung Pinang. Kayaknya ini lebih asik kalau misalkan beliau bisa mengungkapkannya secara langsung pertanyaannya ya. Bu Asma Rita boleh silakan ditanjung. Boleh. Boleh berdiskusi secara langsung oleh Bunda Arum. Halo Bu Asma Rita, masih standby? Oke. Halo, masih. Baik, silakan. Yang mana ya? Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmarita dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Masya Allah. Dari kantor. Masya Allah. Dan disertifikasi oleh Badan dari Malaysia. Masya Allah. Luar biasa. Dengan kebetulan saya di rumah punya dua putri dan satu putra. Oh, Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Yang punya tingkat dari segi umur dan pendidikan juga berbeda. Yang paling besar perempuan 13 tahun, yang nomor 2 9 tahun, dan yang ketiga laki-laki 5 tahun. Oke. Nah, saya pernah baca tentang mind mapping untuk mengasah kreativitas anak-anak. Dan melihat materi dari Bunda Arum tadi, dengan mind mapping yang bagus akan meningkatkan kreativitas anak juga. Terus untuk frame-nya, tentu kan dengan usia anak yang berbeda, tentu penerapan frame-nya berubah. Saya terbiasa ketika mereka tidur, saya selalu membuat sugesti untuk memberi motivasi. Anak yang nomor 1, karena sudah agak susah masuknya. Jadi udah biasanya, ABG ya? Ya, udah. Iya. Faktornya sudah agak menurun. Iya, benar. Yang nomor 2 dan nomor 3 itu dulu sering Bunda Arum saya sugesti, tapi yang untuk yang kakak yang gede, jadi saya mencari celah ketika dia sudah mulai mau tidur. Jadi kan kalau sudah ambang mau tidur itu kan ambang bawah sadarnya mulai terbuka lebar kan. Iya. Jadi saat mensugestinya. Jadi mungkin gimana sih dengan usia yang berbeda mereframingnya, caranya juga berbeda. Terus untuk mind mapping, karena saya lihat untuk 3 putra putri saya ini hobinya kontras. Yang satu hobinya lebih seperti ayahnya, lebih suka traveling. Yang nomor 2 suka boneka. Yang nomor 3 karena dia laki-laki, akhirnya
punya hobi sendiri sehingga dia nggak punya teman, hobi main mobil-mobilan gitu. Nah, manajemen itunya karena memang kebetulan tadi saya bilang saya bekerja, jadi agak susah karena saya memang menitipkan anak-anak saya ini ke kakak saya gitu. Terima kasih Bunda. Jadi yang Bu Asmarita butuhkan apa nih? Mind mapping terutama untuk anak saya yang SMP karena kan sudah ABG, jadi mungkin pendekatannya lebih berbeda. Iya. Ya. Memang kalau pendekatan untuk ke setiap anak itu kan pada dasarnya unik. Dan memang pola asuh itu bagusnya diterapkannya sesuai dengan tingkat usianya. Yeah. Tentunya beda cara kita pendekatan dengan anak yang balita, SD, apalagi itu SMP ya Bun ya, yang pertama SMP ya. Iya, itu sudah pasti beda caranya gitu. Dan alhamdulillah yang Bunda lakukan itu sudah bagus tuh. Hypnosis sleep ya, sebelum tidur itu kita mengsugesti anak-anak kita karena memang di situ waktu terbaik untuk memberikan sugesti sebelum dan sesudah bangun tidur. Ketika bangun tidur itu bagus juga untuk memberikan sugesti positif gitu. Jadi apa tadi? Berarti Bunda tuh yang Bunda butuhkan tuh apa tuh? Untuk yang SMP atau yang untuk si kakak yang SMP. Ya, jadi ada tantangan apa untuk ke kakak itu? Tantangannya karena mungkin kalau dulu waktu di SD itu kan mungkin kedekatannya dengan saya gitu. Nah, kalau sejak SMP ini mungkin karena dia sudah punya teman sendiri, terus ngerasa saya ngerasa itu sudah agak tertutup gitu. Terkadang kalau diskusi itu biasanya asik. Ini maksudnya sudah mulai malu. Karena dia nanya, Kak, jadi gimana Kak sekolahnya, sekolah online-nya? Gimana? Karena kebetulan si kakak ini kan di SMP IT, jadi dia khusus Ahwat saja. Kalau Iwan saja. Jadi satu kelas itu perempuan semuanya. Jadi ketika saya bilang, kenapa Kak? Mama kok kepo sih nanya-nanyain. Terus ketika saya jadi maksudnya pendekatannya kan tentu berbeda dengan adiknya yang nomor 2 dan nomor 3. Iya, betul. Jadi kalau materi yang sering saya bawakan di kelasnya Alpro itu itu kan berarti tahap kedua masuknya usia remaja itu usia 8 sampai 14 tahun ya. Kakak udah 14 tahun belum, Bu? 13 tahun. Tadi, 13 ya. Itu sebetulnya masa remaja itu sudah mulai ada satu critical factor-nya sudah mulai menebal, jadi dia agak kritis-kritis. Nah, itu kita juga menyesuaikan dengan itu. Terus kematangan program reproduksinya juga sudah lebih matang, jadi dia ada malu. Terus dia tapi nggak berani untuk mengungkapkannya atau dia merasa kalau mamahnya itu dia masih gini, saya udah bukan anak kecil lagi mah gitu, jadi mama jangan perlakukan saya seperti anak kecil lagi seperti itu. Dan bisa jadi dia sedang mau menunjukkan kalau ayo mam aku sudah lebih besar nih gitu. Jadi memang tadi sempat sebutkan ada istilah raport ya. Raport itu adalah membangun kedekatan dan membuat anak kita itu jadi percaya sama kita lagi. Getting someone trust, mendapatkan trust seseorang atau kepercayaan dari seseorang. Nah, itu Bunda bangun lagi rapotnya dengan si kakak, dengan anak yang remaja ini. Dan caranya, ini saya share lagi di sini, caranya kita melakukan apa yang dia senangi. Kita cari tahu dulu dia senang apa. Kita lakukan apa yang dia senangi, kita mengiyakan apa yang pendapatnya dia. Yang penting dia merasa kalau kita tuh ada di pihaknya dia. Gitu. Jadi ini bisa jadi rapotnya Bunda dengan kakak ini sudah rusak karena dia sudah mulai beranjak remaja kan. Ketika masih di usia 0 sampai 7 tahun itu rapotnya udah bagus nih, anaknya jadi nurut apa segala macam. Tapi begitu dia berkembang, dia ketemu dengan teman-temannya, terus juga ntar dia cerita tentang keluarganya temennya juga gitu. Itu tuh udah data-data, banyak data yang masuk ke dia, dan itu bisa jadi raport atau kedekatan kita dengan anak kita itu bisa rusak gitu. Dan
Dan tapi bisa dibangun lagi, Bun. Gitu. Jadi jadilah teman dulu buat dia gitu. Jadi ketika dia curhat atau apa, jangan dikanter, jangan dikritisi, kita iakan, kita sukai apa yang dia sukai. Biasanya anak remaja kayak gitu ya. Gitu, senengnya kalau kita suka dengan kesukaannya dia, dia akan nurut apa yang kita inginkan gitu. Kayak saya sebelum di anak usia dini ini, saya di SMP ngajar di anak-anak SMP. Ketika mereka lagi tren Korea, saya coba untuk cari informasi dulu tentang Korea juga, artis-artis K-pop apa segala macam. Jadi ketika ngobrol nyambung. Iya, benar. Gitu. Jadi cari satu topik atau cari satu kesenangan, hal yang dia yang dia senangi, lalu kita senangi juga. Seperti itu, Bunda. Iya, terima kasih, Bun. Iya, karena Iya. Ada lagi izin bertanya Bunda dari Badi Abah. Bagaimana membantu teman menginstal pikiran selalu merasa sial dalam berbagai hal? Wah, ini bahaya juga ini. Iya, betul. Gawat. Satu, tanyakan, nyaman nggak dia dengan berpikir seperti itu? Kalau dia masih merasa nyaman dengan pikiran-pikiran seperti itu, we cannot help her. Nggak bisa bantu dia. Tapi kalau misalkan, ya nggak nyaman lah, gue jadi nggak enak gitu kan, jadi moody, jadi apa gitu. Mau berubah nggak? Tanyakan itu. Mau berubah. Biasanya saya tanya, mau berubah nggak? Skala keinginan berubahnya itu skala 0 sampai 10 ada di berapa? Gitu. Kalau misalkan semakin tinggi keinginannya dia untuk berubah, itu semakin mudah. Mau terapisnya sejago apapun, kayak misalkan Pak Adi Gunawan atau siapa gitu, kalau si kliennya atau si orang yang ini tidak mau berubah, nggak akan bisa. Karena kita hanya bisa membawa kuda ke pinggir sungai, tapi tidak bisa memaksa kudanya itu untuk minum. Gitu. Satu pertanyaan Lanjut, terakhir nih Bunda. Ya, dari Mbak Safira Aziza. Bagaimana membuat batasan kepada kita sebagai orang tua atau orang dewasa untuk mengikuti anak dan kapan waktu yang tepat untuk masuk memberikan nasihat kepada anak usia di atas 13 tahun? Oh, iya. Untuk mengikuti kemauan anak gitu ya, batasannya. Sebetulnya yang paling paham, sebetulnya kan yang ingin kita berikan adalah yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Karena anak belum tentu tahu yang dia inginkan itu, belum tentu dia sebetulnya butuh itu gitu. Dan butuh bimbingan orang tua sudah pasti. Dan waktunya kapan yang tepat untuk memberikan sugesti ketika kita sudah mendapatkan belief dan trust dari si anak itu. Ketika anak itu sudah merasa kalau kita berada di satu perahu dengannya, sudah nyaman dengan kita, sudah, oh my parent is my friends gitu kan. Orang tua gue ya temen gue juga, sahabat gue, tempat curhat apa segala macam, no boundaries gitu, nggak ada batasan. Bukannya nggak ada batasan, tetap kita adalah orang tua dia anak, tapi di hal-hal tertentu, terutama ketika curhat itu kita adalah orang yang dipercaya oleh dia. Di situ baru kita bisa masukkan sugesti. Atau bisa dibantu dengan hypnosleep itu, menjelang tidur, ketika gelombang otaknya sudah turun, itu kita bisa kasih stimulasi atau sugesti-sugesti positif di situ. Kita ingin dia berubah di sikap apa di situ. Seperti itu, Mas Al. Ya baik teman-teman, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Sebenarnya nanti bisa kita interaksi di dalam grup WhatsApp, boleh ya? Grup ya. Yang ingin boleh sekali. Sampaikan di grup WhatsApp-nya atau konsultasi jawab secara langsung oleh Bunda Arum, karena waktu itu sudah menunjukkan 11.20 dan kita menjelang ibadah sholat zuhur. Teman-teman yang beragama. Iya, mungkin ada di bagian Indonesia Timur udah duluan kali ya, atau udah ada yang azan duluan, ada zuhur duluan. Jadi, mohon izin sebelum kita mengakhiri sesi sharing pada hari ini, ada info yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, dan semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Sudah, ya. Ya, Bunda. Udah. Ini ya. kita bersama Bunda Arum akan ada program insya Allah di bulan ini untuk ayah bunda ataupun calon ayah bunda yang ingin mempersiapkan dirinya untuk
untuk memberikan kontribusi positif, memberikan dampak positif kepada anak-anaknya ya. Kita bisa belajar bareng bersama lagi pada tanggal 22 dan 23 Agustus. Ya. Insya Allah. Dan ini insya Allah ya, kita akan mengadakan parenting class tentang aligning subconscious mind program in children melalui grup WhatsApp khusus, teman-teman. Nah, mungkin Bu Darum bisa memberikan sedikit preview nih tentang kelas ini, apa aja sih kemungkinan yang akan kita bahas dan manfaatnya mungkin diterima oleh teman-teman kalau mengikuti kelas ini apa aja. Silakan Bunda. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang materinya ini masih berhubungan dengan materi hari ini. Jadi tentang reprogramming, karena terkadang kan kita tanpa disadari pola asuh kita itu agak kurang tepat gitu, dan kita secara tidak disadari juga memasukkan program-program negatif kepada anak gitu, dan ya itu kalau sudah terinstal atau terprogram bisa jadi terbawa ketika tidak di treatment atau tidak diberi diinterupsi gitu, bisa terbawa sampai dengan dia dewasa nanti, dan itu jadi program negatif. Yang dikhawatirkan jadi program negatif. Jadi orang dewasa yang error tanda kutip di masa yang akan datang. Nah, ketika kita sudah aware kalau kita telah melakukan kekeliruan terhadap pola asuh terhadap anak kita. Nah, ini di materi tanggal 22-23 ini ada tekniknya gimana supaya menyelaraskan, tidak menghilangkan tapi menyelaraskan program yang ada di bawah sadar anak kita. Kita main di bawah sadar lagi. Gitu. Inilah Bunda ya. Jadi dengan mengikuti orientasi ini harapannya si orang tua ini bisa mentreatment anaknya ya untuk menyelaraskan program-program yang kurang baik dan program-program yang ingin ditanamkan, program-program yang lebih baiknya lagi itu bisa dilakukan agar menjadi karakter anak yang jauh lebih baik lagi seperti itu. Betul. Kabar baiknya untuk teman-teman yang mengikuti seminar ini, mengikuti seminar pada hari ini yang berkumpul sama kita dari pagi sampai siang ini, ada special offer untuk teman-teman yang ingin mengikuti online class bersama Bunda Arum yang ini. Jadi nanti akan diinfokan special offernya berapa di dalam grupnya. Nanti teman-teman silakan bisa hubungi saya ataupun admin yang ada di grup tersebut untuk pendaftarannya. Baik teman-teman. Kita di WA ya, grup WA ya. Ya betul. Materinya ya. Materinya di grup WhatsApp. Jadi simple gitu insya Allah. Ya baik, alhamdulillah teman-teman materinya sudah selesai. Rangkaian acara kita sudah laksanakan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan teknis, kesalahan kata dari saya dalam membimbing ataupun menemani proses pembelajaran teman-teman semuanya. Dan untuk rekamannya insya Allah nanti akan saya bagikan. Terima kasih Mas Al, Bunda Arum, terima kasih. Mas Darla. Terima kasih, sama-sama. Bagikan, saya share ke grup WhatsApp, jadi teman-teman tenang aja. Materi ini bisa teman-teman pelajari lagi, materi ini bisa teman-teman download dan teman-teman putar berulang-ulang di manapun dan kapanpun yang teman-teman mau. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sama-sama. Terima kasih. Materinya, pemateri. Terima kasih Bunda Rum. Terima kasih ya. Sama-sama.